Selamat datang pemirsa PKBM Siloam. Sekolah zaman now belajar bisa di mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Pada malam hari ini kita kembali belajar daring, yaitu materi PPKN atau Pendidikan Kewarganegaraan. Judul materi pada malam hari ini yaitu Menghargai Lingkungan dan Budaya Lokal, yang disampaikan oleh Ibu Priscilla Pompasi. Kepada Ibu Priscilla Pompasi, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Billy untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Maaf teman-teman kalau suaranya agak kurang bagus karena memang keadaan memang belum sehat benar ya, kemarin sempat demam ya. Jadi pada malam hari ini kita akan belajar kembali mata pelajaran PPKN. Pada minggu yang sebelum-sebelumnya saya pernah membawakan materi, tapi materinya memang belum selesai. Nanti setelah sesi yang pertama ini selesai, ini yang sesi pertama mungkin tidak terlalu banyak slide-nya, maka akan kita lanjutkan dengan materi yang pernah tertunda pada minggu yang sebelumnya ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung saja ke materi kita malam hari ini, yaitu mengenai menghargai lingkungan dan budaya lokal ya. Itu dia materi kita pada malam hari ini. Next. Nah ini dia macam-macam lingkungan atau lingkungan sekitar ya, yaitu mencakup lingkungan fisik ya. Lingkungan fisik itu yang namanya fisik itu tentu saja dapat kita lihat ya, suatu benda ya yang dapat kita lihat dengan mata ya. Nah ini juga menyangkut misalnya kawasan pesisir atau daratan, yaitu berupa kalau di pesisir itu merupakan lokasi yang dekat dengan laut ya. Nah daratan dapat berupa dataran rendah maupun dataran tinggi atau pegunungan. Nah di pegunungan wilayahnya juga dapat berupa gunung dan lembah yang landai. Nah, namun dapat juga berupa tebing-tebing yang terjal ya. Nah, tentu pada setiap daerah memiliki sejumlah hal yang menarik dan menjadi ciri khasnya masing-masing ya. Jadi kalau yang namanya lingkungan fisik itu lingkungan yang bisa kita lihat dengan mata ya. Misalnya kalau di sekitar kita ini kan terdapat dataran rendah, dataran tinggi ya. Kemudian ada juga gunung atau bukit seperti Bukit Kelam, itu kan bentuknya agak sedikit landai dan lain sebagainya, yang pastinya bisa dilihat oleh mata ya. Itu yang namanya lingkungan fisik. Kemudian ada lingkungan flora dan fauna. Lingkungan flora dan fauna itu adalah, flora itu adalah tanaman dan juga fauna itu adalah hewan ya. Jadi di setiap daerah di Indonesia ini memiliki jenis flora dan fauna yang berbeda-beda ya. Nah, jika kita bisa melestarikan flora dan fauna khas masing-masing, akan meningkatkan daya tarik lingkungan kita ya. Nah, bisa menjadi kalau suatu lingkungan itu memiliki keunikannya, tentu banyak sekali orang yang tertarik untuk melihat lingkungan kita, kelestarian yang ada di sekitar kita gitu, seperti tanaman ini. Nah, di Jogja ini, di daerah Jogja, di pantai selatan Jogja itu ada daun-daun pohon cemara laut ya, itu membentuk lorong semacam gua ya. Nah, daerah itu lalu dikenal sebagai Gua Cemara ya. Kemudian ada Jalak Putih, sangat dikenal dari daerah Bali ya, itu dia. Kemudian yang ketiga itu ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini terdiri dari masyarakat dan lingkungan tempat tinggalnya. Jadi yang namanya lingkungan sosial tentunya ada interaksi antara satu personil dan personil lainnya ya. Nah, di setiap masyarakat dan lingkungan tempat tinggal memiliki kegiatan beragam ya, yang menggambarkan ciri khasnya masing-masing. Nah, saat ini banyak kita jumpai kampung dan desa yang mengembangkan keunikannya masing-masing ya. Nah, contohnya di daerah Kota Malang ini ada yang namanya Kampung Warna-Warni, kemudian Kampung Lampion, dan lain-lainnya. Ya, kalau di Kota Sintang saya belum pernah sih dengar ada keunikan seperti apa ya. Kalau di Kota Malang ini
yang sangat terkenal itu ada yang namanya Kampung Warna-Warni dan juga Kampung Lampion ya. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa berkunjung ke sana ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut ke budaya lokal ya. Sebelum kita tahu bagaimana kita menghargai lingkungan dan juga budaya lokal, tentunya kita harus tahu yang namanya definisi dari lingkungan tersebut dan juga budaya lokal tersebut ya. Nah, kita masuk ke budaya lokal. Budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke sangat beragam ya, bermacam-macam ya teman-teman. Nah, begitu pula budaya di daerah masing-masing yang juga dapat disebut sebagai budaya lokal ya. Nah, wilayah yang disebut lokal itu dimulai dari lingkungan terdekat ya, yakni dari permukiman kita sendiri ya, yang terdekat dengan kita ya. Kemudian yang disebut sebagai budaya lokal ini antara lain mencakup situs lokal ya. Situs lokal ini adalah situs bersejarah, tempat bersejarah ya. Kemudian ada tradisi lokal, kemudian kesenian lokal, tradisi lokal, kemudian kesenian tradisional, kemudian yang ada di daerah masing-masing, kemudian hingga permainan tradisional ya. Oke, akan kita bahas satu-satu di slide berikutnya. Next. Nah, ini dia tadi yang saya bilang situs lokal ya. Situs lokal itu adalah tempat bersejarah yang ada di Indonesia ya. Nah, salah satunya ada beberapa contoh sih di sini, yaitu Candi Borobudur ya. Ini terdapat di kota Jogja ya. Kemudian ada Malin Kundang, ini di daerah di pantai Air Manis ya. Kemudian ada Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu ini terdapat di kota Bandung ya. Kemudian ada Candi Prambanan. Kalau Candi Prambanan ini ada di kota Jogja juga. Banyak sekali hal-hal yang situs-situs lokal yang ada di Indonesia yang perlu tentunya harus kita tahu gitu. Mana tahu suatu saat kita bisa mengunjungi tempat tersebut dan kita bisa mengembangkan wawasan kita, mengembangkan ketertarikan kita terhadap alam gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian ini kita lanjut lagi ke tradisi lokal ya. Nah, tradisi lokal ini atau biasa disebut dengan kebiasaan-kebiasaan yang terkait dengan siklus kehidupan maupun kegiatan bersama masyarakat ya. Di antaranya yaitu menyangkut kelahiran bayi ya. Biasanya acara pemberian nama bayi ya biasanya, kalau saya nggak salah ya, tentang kalau acara tradisi untuk kelahiran bayi ini biasa untuk memberi nama bayi biasanya. Kemudian ada kitanan atau tradisi menyambut akil balik atau biasanya sunatan ya. Kemudian tradisi dalam pernikahan, kemudian hingga tradisi terkait kematian ya. Biasanya kalau di daerah Bali itu kalau kematian itu biasa ada acara ngaben ya, kalau saya nggak salah. Kemudian ini ada beberapa gambar yang bisa teman-teman lihat ya, beberapa acara tradisi yang ada di Indonesia. Ini ada acara nikahan adat Melayu, kemudian ada acara nikahan adat Dayak, kemudian ada acara gawai Dayak. Ini ibu-ibunya sedang melakukan numbuk padi pakai alubrana, kata bahasa kampungnya ya. Oke, itu lanjut. Oke, kemudian kita lanjut ke kesenian tradisional yang ada di daerah masing-masing. Nah, setiap daerah memiliki kesenian tradisionalnya masing-masing ya. Di antaranya adalah musik serta tarian tradisional ya. Nah, kesenian tradisional termasuk salah satu bentuk budaya lokal ya. Nah, contoh kesenian tradisional ini ada gambarnya itu tari serimpi ya, yang di bawah, bagian bawah itu berasal dari Jawa Tengah ya. Kemudian kalau musik itu dari Jawa Barat itu ada calung, ada angklung, dan gamelan degung ya. Kemudian kalau dari Jawa Tengah itu ada gamelan. Nah, di sini ada contoh gambar dari calung itu seperti ini, kurang lebih angklung ya. Kemudian di sini ada gambar gamelan juga. Nah, itu adalah contoh-contoh dari kesenian tradisional yang ada di daerah kita. Nah, itu dia. Lanjut. Oke, kemudian
permainan tradisional ya, mungkin ini tidak asing buat teman-teman. Mungkin di zaman teman-teman masih kecil dulu pernah memainkan permainan yang ada di gambar-gambar ini ya. Nah, contoh permainan tradisional ialah enggrang, kemudian gasing, kemudian peta umpet, kemudian congklak, engklek, dan layangan. Nah, beberapa permainan tradisional mungkin telah mulai bergeser ya teman-teman. Nah, akibatnya apa? Karena kita sudah sering sekali lebih kecandu main game dan lain sebagainya, lebih sering cenderung menggunakan HP daripada kita bersosialisasi dengan sesama kita. Karena sangat penting sebenarnya kita untuk bersosialisasi antara satu dengan lain untuk mengembangkan kerjasama antara satu dengan lain. Sebenarnya itu sangat penting ketimbang kita hanya di rumah main HP melulu ya. Nah, namun di beberapa daerah permainan tradisional yang sudah terlupakan mulai dihidupkan kembali ya. Nah, sebagian besar anak-anak di daerah kalian atau daerah kita ini mungkin lebih banyak memainkan permainan umum seperti game ya. Dapat kita lihat sendiri di mana-mana, di rumah saya sendiri aja anak-anak sudah kecandu banget namanya main game ya. Sehingga kalau disuruh bermain ikut teman-teman biasanya tidak mau bergaul dengan yang lain ya. Nah, pada telepon genggam atau perangkat elektronik lain ya. Nah, mereka tidak dapat memainkan permainan tradisional karena banyak permainan tradisional yang terlupakan ya. Keadaan seperti itu tentu perlu diatasi dengan menghidupkan kembali permainan tradisional. Hal ini penting dilakukan untuk menguatkan rasa cinta pada bangsa ya. Marilah kita ajak anak-anak yang ada di sekitar kita untuk bisa belajar bermain permainan kita zaman dulu nih ya, untuk meningkatkan rasa kebersamaan antara anak-anak satu dengan anak-anak yang lain ya, agar mereka tidak sibuk dengan yang namanya game dan game dan lain sebagainya ya, agar mereka belajar bergaul, bersosialisasi, karena ini sangat penting untuk menguatkan rasa cinta kita pada bangsa Indonesia ini. Nah, itu dia. Nah, kesimpulan ya, lanjut. Ini slide-nya nggak banyak ya. Ya, kita lanjut langsung saja ke kesimpulan karena saya mau ngejar ke materi kita yang kemarin yang sempat tertunda itu ya. Nah, kesimpulan dari materi kita malam hari ini, yang pertama, sesi pertama ini adalah dari pembahasan di atas kita bisa menyimpulkan bahwa menghargai lingkungan dan budaya lokal adalah hal yang penting dan bermanfaat bagi kita semua ya. Nah, dengan menghargai lingkungan dan budaya lokal, kita bisa meningkatkan pengetahuan ya, pengalaman dan kesadaran diri kita tentang keindahan dan keunikan daerah yang kita kunjungi ya. Kemudian kita juga bisa menjalin hubungan yang harmonis dengan alam dan sesama manusia yang tinggal di daerah tersebut ya. Nah, selain itu kita juga bisa memberikan kontribusi positif bagi pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan kesejahteraan lingkungan dan masyarakatnya. Nah, itu dia slide kita materi kita yang pertama ya. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan sebelum kita lanjut ke sesi yang keduanya. Oke, jadi pada sesi yang kedua ini kita membahas pelajaran kita yang sempat tertunda pada pertemuan sebelumnya ya, dikarenakan gangguan sinyal itu ya. Jadi kita pernah waktu itu membahas mengenai kebinekaan Indonesia ya. Nah, ini ada peta konsepnya. Lanjut memilih yang di bawahnya. Oke, nah ini ada peta konsep yang akan kita bahas di kebinekaan Indonesia ya. Yang pertama adalah keragaman gender, kemudian keragaman suku, budaya, agama, kemudian ras dan antar golongan, kemudian bagaimana cara kita menjaga nilai penting kebinekaan. Nah, itu dia. Oke, kita bahas satu persatu ntar. Oke ya. Oke, nah ini apa sih Bhinneka Tunggal Ika? Ya mungkin tentunya teman-teman semua sudah tahu arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu, yaitu walaupun kita berbeda-beda tetapi kita tetap satu ya. Nah, kita di Indonesia ini bukan hanya berbeda suku saja, tetapi kita juga berbeda agama, kemudian kita berbeda ras, kemudian kita berbeda budaya.
dan lain sebagainya ya. Namun kita tetap dipersatukan di dalam sila-sila Pancasila itu, mulai dari sila pertama hingga sila yang kelima. Nah, itu dia. Oke, lanjut. Nah, ini dia tadi kita yang akan kita bahas mengenai peta konsep yang sudah saya bilang tadi, yang sudah saya katakan, yaitu yang pertama kita akan membahas mengenai keragaman gender ya. Nah, keragaman gender dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, gender adalah jenis kelamin ya. Jadi keberagaman gender bisa diartikan juga sebagai keberagaman jenis kelamin ya, yaitu laki-laki dan juga perempuan ya. Jadi laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama di hadapan Tuhan ataupun hukum ya. Dengan begitu, baik laki-laki maupun perempuan akan memiliki hak yang sama dalam mendapat pendidikan, ya, bekerja, kegiatan perekonomian, menjalankan tugas sosial, berpolitik, ya, dan lain-lain. Nah, namun pada kenyataannya ya teman-teman masih saja ada yang tidak bersikap seperti itu, ya. Nah, oleh sebab itu, maka pemerintah kita terus membangun kesadaran gender ini dengan beberapa upaya. Salah satunya adalah membentuk Komisi Nasional Perempuan ya. Kemudian pemerintah juga membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya. Kemudian di dalam pemerintah juga perempuan ini dilibatkan sebanyak 30% kuota perempuan di kursi DPR. Nah, itu dia beberapa upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran gender yang ada di Indonesia ini. Nah, lanjut. Oke, nah lanjut kita ke beragaman suku ya. Keragaman suku, suku adalah masyarakat yang memiliki budaya sendiri ya. Nah, berbeda dengan masyarakat lain. Budaya yang membedakan satu suku dengan suku lainnya adalah misalnya bahasa, adat istiadat, hingga kebiasaan sehari-hari ya. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara yang paling banyak sukunya ya. Namun suku-suku yang berbineka menjadi satu kesatuan antara lain dengan berbahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia ya. Walaupun dalam setiap suku yang ada di Indonesia memiliki bahasa daerahnya masing-masing, tapi kita tetap memiliki bahasa yang sama, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia ya. Nah, ini beberapa contoh suku yang ada di wilayah Indonesia. Ada di Papua itu terdapat suku Asmat, kemudian suku Dani, ada suku Mi dan suku Arfak. Kemudian di daerah Maluku ada suku Ambon, ada suku Kei, dan juga suku Ternate. Kemudian di Jawa Timur ada suku Jawa, suku Tengger, dan Osing. Kemudian di daerah Kalimantan tempat kita berada ya ada suku Dayak, suku Melayu, suku Iban, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali suku-suku yang ada di sini ya. Oke, lanjut. Kemudian keberagaman budaya ya. Keberagaman budaya. Maaf, mikrofonnya bisa dimatiin. Oke, terima kasih. Ya, keberagaman budaya ya. Budaya berhubungan dengan keberagaman suku ya. Semakin banyak suku, maka semakin banyak juga budaya ya. Nah, itulah yang terjadi di Indonesia. Banyak hal yang bisa dimasukkan ke dalam budaya, mulai dari kesenian daerah, tradisi, dan upacara ya. Baik arsitektur rumah, peralatan rumah tangga, hingga adat istiadat sehari-hari ya. Nah, keragaman budaya Indonesia merupakan harta yang tak ternilai ya. Menjaga dan menghargai keberagaman ini adalah tanggung jawab bersama untuk memperkuat identitas bangsa dan membangun persatuan. Oke. Baik, melalui pemahaman dan apresiasi terhadap budaya Indonesia, kita dapat lebih menghargai keunikan dan keragaman yang ada dalam masyarakat kita ya. Jadi itu keberagaman budaya. Oke, lanjut. Nah, ini ada beberapa contoh keberagaman budaya, yaitu yang pertama adalah bahasa ya. Di Indonesia ini memiliki kurang lebih 715 bahasa daerah ya. Kemudian pakaian adatnya dari 38 provinsi yang ada setiap provinsi memiliki pakaian adatnya masing-masing yang merupakan identitas setiap daerah ya. Kemudian
seni dan tarian ya, sekitar 3.000-an tari tradisional yang tersebar di seluruh Indonesia ya. Dari 670 tari tradisional yang tercatat dan 110 diantaranya ditetapkan Kemendikbud Ristek ke dalam warisan budaya tak benda ya. Nah, di setiap daerah mempunyai tarian adat masing-masing dengan peruntukan yang berbeda ya, yang unik dan beragam. Contohnya misalnya tarian becak dari Bali ya, kemudian saman dari Aceh, kemudian tortor dari Sumatera Utara, dan masih banyak lagi ya. Oke, lanjut. Nah, ini lagi yang keempat adalah lagu tradisional ya. Tentunya dalam setiap daerah tentunya memiliki lagu tradisionalnya masing-masing ya. Nah, umumnya menceritakan nilai kehidupan masyarakat. Jadi dalam setiap lagu tradisional yang ada di setiap daerah tentunya memiliki nilai menceritakan nilai-nilai kehidupan di daerah tersebut ya itu. Oke, kemudian contohnya misalnya lagu tradisional terkenal di Indonesia adalah Rasa Sayangnya ya, itu asal dari Maluku. Kemudian Gundul-Gundul Pacul dan Bapak Pucung dari Jawa Tengah dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kelima adalah makanan khas ya. Kuliner atau makanan juga merupakan produk budaya berwujud nyata yang sangat mudah dikenali sebagai identitas suatu masyarakat ya. Nah, jumlah kuliner Indonesia tak terhitung banyaknya ya. Kemudian contoh dari makanan khas yang ada di Indonesia, misalnya di Sumatera Selatan terkenal dengan makanan pempek ya, itu banyak sekali misalnya bisa kita temukan di daerah Palembang, itu ada makanan khasnya adalah pempek ya. Kemudian ada kerak telur dari Jakarta, kemudian ada nasi lengko khas Cirebon, dan lain sebagainya. Banyak sekali ini contoh makanan khas. Tentunya di setiap daerah memiliki makanan khasnya masing-masing ya. Kalau di Kalimantan mungkin salah satu contoh makanan khas Kalimantan mungkin apa ya? Lulun kali ya. Saya kurang tahu juga nih. Kayaknya sejenis lulun kayaknya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, keberagaman agama, oke. Nah, keberagaman agama dalam beragama di Indonesia, keragaman dalam beragama di Indonesia ditandai dengan adanya 6 agama yang diakui negara, ya. Nah, setiap pemeluk agama menjalankan keyakinan dengan melaksanakan ibadah sesuai ajaran agamanya masing-masing, ya. Meskipun berbeda agamanya, masyarakat tetap harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain ya. Nah, ini sangat penting bagi kita untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain agar tidak terjadi perpecahan antar agama, baik agama satu dengan agama lainnya ya. Nah, beragama secara benar akan membuat setiap orang menjadi pribadi yang baik dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari ya. Nah, agama-agama apa saja sih yang diakui di Indonesia ya? Yang pertama adalah Islam, kemudian ada agama Kristen, kemudian Katolik, kemudian Hindu, Buddha, hingga Konghucu. Oke, kemudian sikap toleransi harus ditanamkan sejak dini, mulai dari sejak dini, sejak kita masih kecil ya, agar bisa bertumbuh menjadi manusia yang bisa menerima perbedaan yang ada ya. Kemudian contoh perilaku yang toleransi yang bisa kita lakukan, yakni memberikan kesempatan kepada tetangga untuk bisa beribadah ya, kemudian tolong menolong antar warga ketika melaksanakan hari raya ya, kemudian tidak membeda-bedakan tetangga ya, walaupun berbeda agama, misalnya tetangga kita agama Islam, agama Katolik, agama Buddha dan lain sebagainya, kita agama Kristen, kita tidak boleh membeda-bedakan, semuanya sama, kita masih ibaratkan saudara karena kita adalah satu bangsa ya. Kemudian tolong menolong antar warga ketika melaksanakan hari raya ya, tidak membeda-bedakan tetangga dan menghargai perbedaan agama yang ada ya, itu dia. Oke, lanjut. Agama-agama di Indonesia ini udah tadi saya tidak menjelaskan satu persatu karena mungkin takut terlalu panjang ya. Ini bisa teman-teman baca di YouTube jika ada di YouTube nanti. Kalau Pak Billy bisa menghadirkan slide-nya, bisa teman-teman minta sama Pak Billy saja. Kita lanjut ke
langsung keragaman ras dan antar golongan saja. Oke. Nah, ini adalah keragaman ras dan antar golongan ya. Ras adalah kumpulan manusia ya berdasarkan genetika tubuh serta tampilan fisik atau fenotipnya ya. Di Indonesia sendiri memiliki beberapa jenis ras ya, antara lain ada ras Malayan Mongoloid yang mendiami wilayah Sumatera ya, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, kemudian Kalimantan dan Sulawesi. Dan ras Melanosoid mendiami wilayah Papua, Maluku, dan juga Nusa Tenggara Timur ya. Kalau Melanosoid ini mungkin rambutnya mungkin sedikit ikal, kemudian agak kehitam-hitaman ya. Kalau misalnya ras Mongoloid ini mungkin seperti ciri khas kita orang Kalimantan, kulitnya sedikit agak sawo, agak kuning langsat. Kemudian rambutnya sedikit agak lurus gitu ya. Nah, kita lanjut lagi. Selain kedua ras di atas, terdapat ras Asiatik Mongoloid yang tersebar di berbagai wilayah ya di Indonesia seperti orang Tionghoa, Jepang dan Korea, serta ras Kaukasoid yaitu orang-orang India, kemudian Timur Tengah, Australia, Eropa dan Amerika. Nah, itu dia keragaman ras dan antar golongan ya. Oke, lanjut. Keragaman ras dan antar golongan kita lanjut lagi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, golongan merupakan kelompok orang ya. Nah, ditandai dengan adanya lapisan dalam masyarakat, yaitu lapisan atas dan juga lapisan bawah. Atau sistem kasta ya, misalnya biasa di daerah Bali kayaknya. Kalau di dunia mungkin di daerah India mungkin masih masih menerapkan sistem kasta ya. Nah, lapisan inilah yang kemudian membuat adanya penggolongan kelas dalam masyarakat. Nah, penggolongan ini dilakukan atas dasar kedudukan ya, atau status sosial, misalnya dalam bentuk kedudukan atau kekuasaan, kemudian status sosial, ekonomi, kemudian pendidikan, adat, keturunan, hingga jabatan seseorang ya. Oke, lanjut. Nah, ini dia yang paling penting, bagaimana cara kita menjaga nilai penting kebinekaan ya, teman-teman. Nah, berikut ini merupakan nilai-nilai penting kebinekaan, antara lain nilai yang terkandung di dalam kebinekaan ini. Kita harus menjaga nilai gotong royong ya. Nah, istilah gotong royong sudah melekat pada masyarakat Indonesia yang memiliki arti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang membanggakan. Nah, gotong royong juga merupakan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila ya. Dalam kehidupan sehari-hari, gotong royong timbul dengan semangat kebersamaan. Enggak ada paksaan dan muncul karena adanya kesadaran atau tanggung jawab dalam diri sendiri ya. Oke, lanjut. Nah, nilai yang terkandung dalam kebinekaan juga ada nilai kerukunan ya. Nah, nilai kerukunan merupakan bentuk apresiasi atau dukungan kita pada orang, suku, dan agama lain ya. Nah, untuk mewujudkan nilai-nilai kerukunan, seseorang juga harus berkepribadian baik dan sungguh-sungguh ya. Oke, kemudian ada nilai toleransi. Maka toleransi ialah hidup berdampingan secara damai ya. Kemudian toleransi juga mengajarkan kita untuk bersikap nggak mudah merendahkan keberadaan orang lain ya. Jadi jangan saling menjelekkan antara satu dengan yang lain ya, nanti akan terjadi perpecahan baik suku maupun agama ya. Jadi kita jika hidup berdampingan, marilah kita hidup secara damai, saling mengerti, saling memahami satu dengan yang lainnya. Kemudian ada nilai keadilan. Nah, nilai keadilan ini adalah keadilan mengajarkan kita untuk berlaku adil ya, sehingga menyediakan ruang bagi kehadiran orang lain. Itu dia. Oke, kemudian bagaimana menjaga nilai penting kebinekaan tadi, yaitu saling menghargai. Hal utama yang paling penting untuk bisa dilakukan yaitu dengan saling menghargai, membantu satu sama lain. Jika kita bisa membantu, kenapa tidak mari kita membantu orang-orang yang ada di sekitar kita yang masih bisa kita bantu, mari kita bantu. Kemudian tidak saling menjatuhkan, kemudian saling menjalin kebersamaan ya. Oke. Mungkin itu saja slide. Oke, selesai deh. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silahkan bertanya. Mungkin terlalu cepat ya.
Ada pertanyaan teman-teman? Ada yang angkat tangan kayaknya. Ya. Ada yang angkat tangan, ada yang ditanyakan. Gimana Salah Bang pencet. Eko? Salah pencet, Hah? Pak. Salah pencet, Pak. Oh, salah pencet. Jelas enggak materinya ini? Takutnya Jelas, kecepatan benar. jelas. Iya. Agak Sangat cepat jelas, ya. Bu. Dan untuk pertemuan daring ini juga ada rekamannya di YouTube PKBM Siloam dan Facebook PKBM Siloam juga secara live pada malam hari ini. Jadi kita sedang live di halaman Facebook PKBM Siloam. Jadi silakan teman-teman follow untuk Facebook PKBM Siloam supaya tidak ketinggalan informasi. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti bisa disampaikan lewat grup siswa PKBM Siloam. Dan untuk absennya akan saya kirimkan di website lengkap dengan link sertifikatnya. Nanti jika sertifikatnya tidak masuk ke alamat email, nanti silakan klik link download sertifikatnya. Tapi biasanya untuk sertifikat itu langsung masuk ke alamat email. Dan juga nanti saya titipkan materi daring pada malam hari ini supaya teman-teman bisa download dan bisa mempelajarinya di website. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selamat malam. Sampai ketemu lagi pada minggu depan. Mohon maaf untuk pertemuan saya akhiri. Salam sukses selalu buat semuanya.